Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan memulai ibadah kita. Saya percaya semuanya penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus dan siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah persiapkan hati kita untuk pagi hari ini untuk mengikuti ibadah secara online di rumah. Melalui protokol yang ketat kita harus beribadah kembali secara online. Tidak bisa hadir di rumah Tuhan di tempat ini. Tapi saya percaya tidak mengurangi rasa cinta kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan nat firman Tuhan untuk menguatkan kita pada pagi hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan, saat ini kami mau tunduk kepadamu Yesus. Kami mau memulai ibadah kami. Kamu mau bertekuk lutut di hadapanmu Yesus, memuliakan namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Langit terbuka, kemuliaan-Mu datang memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud Tuhan. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi kami Yesus. Kami mau bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami umat-Mu bersujud, bersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Katakan nyanyi guru, nyanyi guru. Kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi Kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Tapi sungguh-sungguh kita ulangi pujian ini. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, bersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan.
menuliskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk pemeliharaanmu ya Tuhan atas hidup kami. Saat ini kota kami tercinta, COVID-19 sungguh luar biasa, tak terduga. Mungkin kerabat, teman dekat kita, saudara kita, orang yang terkasih dalam hidup kita mungkin ada yang kena. Tapi kita bersyukur lewat Tuhan atas hidup kita. Kita masih bisa mengikuti ibadah, pelayan-pelayan Tuhan, diberikan kesehatan, masih bisa melayani Tuhan di tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu sungguh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Lawatan Tuhan atas hidup kita sungguh nyata. Saat ini kami akan menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Banyak yang telah kau perbuat atas hidup kami. Rancanganmu selalu baru, rancanganmu selalu baru atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami padamu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, oh, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami Yesus. Kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Banyak yang telah kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu Tuhan selalu terjadi dalam hidup kami, terjadi di hidupku. Oh Bapa yang selalu mengerti kami, segala yang kuperlukan Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata
bagi kami yang mau vaksin ya Tuhan, agar kami, tubuh kami dapat kuat menghadapi virus ini ya Yesus. Kami percaya lawatan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Kami percaya lawatan-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami hanya mengandalkan-Mu Tuhan atas hidup kami. Inilah anak-anak-Mu yang Tuhan yang selalu tunduk akan Engkau. Kami tidak pernah berhenti untuk mengucapkan syukur kami Yesus. Kau dahsyat atas hidup kami. Kau dahsyat melawat setiap kami ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Haleluya Yesus. Oh, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh, ku bersyukur. Kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidupku, ku bersyukur. Lebih dahsyat katakan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu di dalam hidupku, bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu di dalam hidup, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Lebih dahsyat lagi, ku Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Semuanya baik Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah kami boleh mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin Tuhan. Hidup di dalam Engkau, memuliakan nama Tuhan lewat setiap sikap hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, dan jemaat-Mu yang berada di rumah yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Dan setiap antusias kami, semangat kami akan tetap sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati, Tuhan urapi, sehingga dapat menyampaikan apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya yang ada di rumah penuh sukacita Tuhan. Amin. Yang di rumah boleh bangkit berdiri, boleh menari. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tidak usah malu dengan tetangga kanan kiri kita karena kita memuji nama Tuhan. Saya percaya kita semua semangat hari ini untuk melawan sakit penyakit yang ada di tempat ini, yang ada di sekitar kita. Amin saudara. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menari di hadapan Tuhan. Yang
Yang di rumah boleh bertepuk tangan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya Tuhan, kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu saat pagi hari ini untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Akan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Yes, katakan ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya Yesus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakui iman percaya kita. Mari sama-sama kita katakan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu saja yang dapat kami cerna masuk dalam hadirat kami Tuhan, dalam hati kami. Kami mau mengubah setiap hidup kami yang buruk menjadi lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Setiap hari kami mau belajar melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan-Mu Tuhan, ku dapat jalan hidup kami. Kami selalu mengandalkan akan Engkau Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Yesus, Kaulah harapan kami dalam hidup kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Bukan dengan kekuatan kami, Yesus, kami dapat jalani hidup kami. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu. Hanya Kaulah kuat kami, Tuhan. Engkaulah kuatku, Kau yang selalu menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku hanya datang daripada-Mu, Bapa. Peganglah tangan kami, Yesus, dan kuatkanlah kami, Tuhan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami, Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, ya benar Tuhan, pertolongan kami datangnya daripada-Mu Tuhan. Harapan kami adalah Engkau ya Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan, harapan kami hanya satu, yaitu kepada Engkau ya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang selalu memelihara kami ya Bapa. Engkau Allah yang selalu menolong hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau terima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus jamah setiap kami, urapi setiap kami. Ini waktu-Mu, beracaralah buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami naikkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa,
nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bu Isti atas kesempatan saya boleh kembali melayani di tempat ini. Saya sungguh bersukacita hari ini ya. Ada sukacita pagi hari ini ya. Bapak Ibu di rumah juga pasti semuanya bersukacita. Saya berdoa kita semua diberkati Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam perlindungannya Tuhan, amin. Nah, hari-hari ini Tuhan ingatkan saya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mendapatkan satu rema ketika membaca firman Tuhan, Tuhan ingatkan apa? Bahwa jangan lupa ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Jangan lupa tentang kebaikannya Tuhan. Kita nggak boleh lupa, karena apa? Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang sangat baik buat hidup kita. Nah, hari ini apa yang saya dapat itu akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Yuk mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu yang di rumah bisa buka Alkitabnya di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ke-19. Ya, saya bacakan firman Tuhan ayat ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Ayat ke-19, lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 17 ini kita melihat satu kisah. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus ketika dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Tuhan ini menyempatkan ya lewat satu desa. Di situ dikatakan desa ini ada 10 orang kusta. Nah, saya percaya desa ini adalah desa yang sepi, desa yang terpencil. Kenapa? Karena di situ dihuni oleh orang kusta, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita lihat sejarahnya ya, orang kusta itu adalah orang yang dikucilkan, orang yang diasingkan. Dia nggak boleh tinggal bersama-sama dengan orang yang sehat, orang yang normal. Ya, saya lihat ketika Tuhan menyusuri satu perjalanan itu, menyusuri Samaria dan Galilea itu, dia lewat satu desa yang isinya orang kusta. Nah, Alkitab katakan di sini ada berapa? 10 orang kusta. Nah, kusta ini apa sih sebenarnya? Kusta ini kalau kita lihat itu adalah sebuah penyakit ya, sebuah penyakit kulit. Penyakit yang menyerang jaringan kulit ini yang sangat mengerikan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca di Perjanjian Lama, orang-orang yang kena kusta itu mengerikan sekali. Kenapa? Karena penyakit kusta ini penyakit yang menular. Sehingga dia nggak boleh deket-deket sama orang. Ya, dia harus diasingkan. Sama nih kayak hari ini kita ngadepin namanya apa?
pandemi COVID-19 ya. Orang yang kena COVID dia harus apa? Diasingkan, diisolasi, dikarantina. Nggak boleh kumpul jadi satu dengan orang yang sehat. Karena apa? Bisa menular. Ya mungkin kurang lebih sama. Ya. COVID dengan kusta ya. Secara treatmentnya ya harus diasingkan. Dan saya mencoba membayangkan ketika orang yang sakit kusta itu diasingkan, dia bukan hanya sakit secara fisik, tetapi sakit secara apa? Mentalnya juga. Karena apa? Harus jauh dari keluarga. Dia nggak boleh berinteraksi dengan orang lain. Dia tidak boleh berkumpul dengan masyarakat. Diasingkan. Dia nggak hanya sakit secara fisik, tetapi secara mental dia juga sakit. Mungkin Bapak Ibu Saudara ya pernah atau yang sudah pernah mengalami namanya COVID. Saya mau tanya gimana rasanya di karantina, ya rasanya isolasi mandiri, nggak boleh ketemu keluarga, nggak boleh ketemu teman, nggak boleh ketemu anak, ya pasti rasanya nggak enak, betul ya? Rasanya itu kepengen berkumpul karena apa? Karena itu jadi satu kebutuhan kita berkumpul. Nah, orang yang sakit kusta itu dia harus diasingkan. Bahkan bukan diasingkan di satu tempat, tapi satu tempat yang berbeda, di kota yang berbeda bahkan. Dikumpulkan jadi satu di situ. Ya, Bapak Ibu Saudara sudah mulai bisa bayangkan ya bagaimana penderitaan seorang yang kena kusta. Orang yang kena kusta ini nggak tahu kapan dia bisa sembuh. Karena waktu itu juga kusta ini satu penyakit yang mengerikan. Penyakit yang mungkin belum ada obatnya. Secara teologi ya, orang yang sakit kusta itu bukan hanya sekedar sakit. Ya, bukan sekedar hanya sakit fisiknya, tetapi orang yang sakit kusta itu dianggap sebagai orang yang menerima kutukan atau orang yang menerima sial. Sehingga dianggap najis. Nah, orang yang dianggap najis ini dia harus disingkirkan, dia harus diasingkan, dia harus disendirikan. Sampai sebegitunya. Ya kalau di sini orang yang COVID ya, mohon maaf, kan nggak dikatakan najis kan, masih bisa berinteraksi, masih bisa dirawat di rumah sakit ya. Tapi waktu itu orang yang kusta, Bapak Ibu Saudara ya, dia dikatakan najis. Sehingga tidak ada seorang pun yang mau deket-deket sama orang yang kusta. Nah, terus dikatakan apa? Di ayat ke-13, ayat ke-12 dikatakan, ketika Tuhan Yesus memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Nah, dikatakan ini, mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya, dikatakan mereka berdiri agak jauh karena memang enggak boleh deket-deket. Dan ayat ke-13 dan berteriak, ya si orang kusta berteriak apa? Yesus Guru, kasihanilah kami. Saya heran ya, saya melihat suatu hal begini. Kenapa mereka kok enggak Yesus Guru, sembuhkanlah saya, sembuhkanlah kami. Kenapa kok enggak minta kayak begitu ya? Yang mereka minta apa? Kasihanilah kami. Orang kusta itu berarti sudah benar-benar mereka hopeless, nggak punya harapan Bapak Ibu Saudara. Mereka ya sudah seumur hidup akan jadi kusta. Jadi hanya minta belas kasihan dari orang. Kasihanilah kami. Jadi mereka tuh, saya membayangkan gini, sudah nggak ada harapan untuk hidup lagi. Ya wes pengennya cepat-cepat mungkin dipanggil Tuhan aja. Karena penyakit kusta ini penyakit yang mengerikan. Bahkan dikatakan orang yang kena kusta dikatakan najis. Jadi mereka nggak berharap untuk sembuh, tapi berharap apa? Belas kasihan dari Yesus. Kemudian apa yang dikatakan Yesus pada orang kusta ini ya? Ayat 14 dikatakan demikian. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah kenapa Tuhan menyuruh mereka untuk pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam? Sebenarnya kalau Tuhan mau ya, Tuhan bilang, hai kamu orang kusta,
tahir, sembuh. Seketika itu juga bisa sembuh kok. Saya percaya, karena perkataan Tuhan berkuasa. Firman-Nya berkuasa. Kalau Tuhan katakan kau sembuh, pasti bisa sembuh. Tapi apa yang dilakukan? Tuhan bilang, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, di adat Yahudi, di tradisi Yahudi, imam ini memiliki peran yang penting. Orang bisa dikatakan dia sembuh atau dia dikatakan kusta, itu tergantung dari keputusannya si imam. Jadi ketika orang yang dinyatakan kusta, dia datang sama imam, dilihat sama imam. Oh kayak gini. Wah kamu kusta, najis kamu, harus diasingkan. Keputusannya itu berdasarkan imam. Nah kalau dia sudah sembuh, datang lagi sama imam, diperiksa sama imam. Dilihat, oh iya kamu sudah sembuh. Imam putuskan, kamu sudah sembuh, kasih korban persembahan dan lain sebagainya, ada adatnya di situ. Bapak Saudara bisa baca di kitab Imamat, di situ banyak sekali kisah-kisah tentang orang kusta. Ya, jadi imam ini punya peran yang sangat penting. Dikatakan ketika dalam perjalanan, ya Bapak Ibu Saudara, ketika dalam perjalanan orang kusta ini sedang dalam perjalanan, sedang OTW ya kalau bahasa kerennya. Lagi OTW, tiba-tiba mereka menjadi tahir. Tiba-tiba mereka menjadi sembuh. Belum ketemu imam, ya mereka sudah sembuh di dalam perjalanannya. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara, menarik. Yuk kita lihat ayat selanjutnya. Seorang dari mereka, ayat ke-15, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah dari 10 orang kusta ini Alkitab catat ada 1 orang, yaitu orang Samaria. Yang ketika dia mendapati dirinya sembuh, dia tidak pergi ke imam, dia kembali dulu ke Tuhan Yesus. Lalu dikatakan apa? Dia tersungkur di bawah kaki Yesus, mengucap syukur dan memuliakan Allah. Ini adalah orang Samaria. Nah yang ke-9 itu orang apa? Orang Yahudi, orang yang lain Alkitab gak catat. Ya. Tapi yang kita mau belajar sama-sama, kita harus belajar seperti orang Samaria ini Bapak Ibu Saudara ya. Dia mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Amin. Bagaimana tidak? Ya ketika dalam perjalanan orang kusta, dalam perjalanannya menemui imam, dalam perjalanan mereka ini sembuh. Berarti mereka ini mengalami yang satu namanya apa yang namanya mujizat. Dia mengalami namanya mujizat Tuhan. Nah ketika mengalami mujizat Tuhan, dia nggak lupa. Dia tahu bahwa dia menerima mujizat karena Tuhan. Sehingga dia kembali. Dikatakan tersungkur di bawah kasih Yesus, memuliakan Allah di situ. Terus apa kata Yesus? Ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Tuhan tahu bahwa 10-10-nya tadi itu sembuh. Karena yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan bertanya, di manakah yang 9 orang? Kan 10 orang kusta, 10-10-nya disembuhkan. Yang kembali untuk bersyukur, yang kembali untuk terima kasih, cuman berapa? 1. Yang 9 kemana? Nah Alkitab gak catat. Mungkin dia pergi melanjutkan perjalanannya ketemu imam-imam, ya untuk dinyatakan, woi kamu memang sembuh. Ya karena memang dalam tradisi Yahudi seperti yang saya katakan tadi, orang sembuh itu harus ada pernyataan dari imam-imam. Kamu sembuh. Nah, mungkin itu yang dicari, ya. Tapi Alkitab gak catat. Tidakkah di antara mereka kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, ya. Orang Samaria dikatakan sama Tuhan orang asing karena apa? Karena bukan orang Israel. Loh justru orang asing ini dia tahu untuk berterima kasih. Di mana orang Israel, di mana orang Yahudi? Kok dia malah enggak bersyukur sama Tuhan? Ini satu peringatan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Kita ini sebagai orang Kristen,
sebagai anak-anaknya Tuhan, justru harusnya kita ini yang tahu bersyukur sama Tuhan. Ya, jangan malu-maluin. Kita ngakunya sebagai orang Kristen, tetapi ketika kita menerima berkat, kita nggak pernah bersyukur sama Tuhan. Tapi mungkin ya orang yang bukan Kristen, ketika dia mengalami mujizat, dia mengalami kebaikan Tuhan, dia malah bisa bersyukur sama Tuhan. Ini satu peringatan buat kita. Hei, kita sebagai anak-anak Tuhan loh, identitasnya kita sebagai orang Kristen. Sudahkah kita datang sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan atas kebaikannya Tuhan? Lalu Tuhan berkata pada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini saya catat 3 hal. Ya. 3 hal apa yang dilakukan orang Samaria, orang kusta ini sehingga dia bisa menerima mujizat. Yang pertama Bapak Ibu bisa catat, yang pertama orang Samaria ini, yang kusta tadi itu ya, dia taat akan perintah Yesus. Yang pertama, dia taat akan perintah Yesus. Kita bisa lihat ayat ke 13 dan 14. Ya ketika tadi orang kusta ini kan ketemu Yesus, lihat Yesus dalam perjalanan, mereka berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Nah kemudian apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka? Tuhan kan katakan, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Itu perintahnya Tuhan loh. Ya. Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan mereka taat, Bapak Saudara. Orang Samaria ini dan orang kusta yang lainnya, mereka taat kepada perintah Tuhan. Itu menjadi poin yang pertama. Coba bayangkan kalau mereka masih berargumen sama Tuhan. Tuhan gimana mau pergi, lo ngaku kusta, nanti di tengah jalan kalau aku dirajam sama orang gimana? Orang kusta kan nggak boleh berkeliaran. Loh, banyak sekali argumen, bisa juga alasan, bisa kan? Ya. Tetapi mereka semua tidak dicatat di Alkitab ya. Alkitab mencatat mereka taat pada perintah Tuhan. Dan ketika mereka taat kepada perintah Tuhan, mereka menerima yang namanya apa? Anugerahnya Tuhan. Mereka terima namanya apa? Mujizatnya Tuhan. Mereka terima namanya apa? Kasih karunia-Nya Tuhan. Mereka terima yang namanya apa? Belas kasihannya Tuhan itu turun atas mereka. Karena apa? Mereka merespon dengan benar. Orang kusta ini merespon dengan benar. Mungkin kita bisa introspeksi diri kita. Seringkali ketika kita dalam permasalahan, kita bayangkan kita sebagai orang kusta. Ya, kita dalam permasalahan, kita penuh dengan pergumulan, kita datang sama Tuhan. Nah, ketika Tuhan suruh kita, apakah kita taat? Ya, ada satu kesaksian yang pernah saya dengar Bapak Ibu Saudara, ketika ada seseorang yang sakit, dia sakit satu kanker ya, yang sudah tidak bisa diobati. Setelah diselidiki, ya, kenapa orang ini bisa sakit kanker? Ya, ternyata dia memendam yang namanya apa? Luka hati. Dia memendam yang namanya apa? Kepahitan. Hatinya luka, hatinya pahit. Sehingga dia mengalami satu penyakit. Nah, ketika dia berdoa sama Tuhan, Tuhan cuma katakan apa? Berikan pengampunan. Ampuni orang yang menyakiti kamu. Siapa yang kamu saat ini kamu membuat kamu luka itu siapa? Ampuni dia. Tuhan cuma katakan ampuni, ampuni. Nah, tergantung responnya kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah orang ini merespon dengan benar, dia mengampuni. Dan ketika dia mengampuni, ya dokter sampai bingung. Mujizat terjadi atas orang ini apa? Kankernya itu bisa sembuh. Kankernya bisa hilang. Karena apa? Cuman mengampuni loh. Kalau secara medis nggak masuk akal. Ya, orang nggak diobatin nggak ada apa-apa kok. Nggak dikasih tindakan apapun, tapi bisa sembuh. Ibu ini mengalami yang namanya mujizat. Mengalami namanya kasih karunia. Karena apa? Dia meresponi firman.
Dia meresponi apa yang menjadi perintah Yesus untuk mengampuni. Ya, mungkin hari-hari ini kita sama, kita ada satu permasalahan, satu pergumulan. Kita datang sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan kasihanilah saya. Tuhan sembuhkan saya. Nah, ketika Tuhan berikan firman-Nya kepada kita, sudahkah kita responi? Sudahkah kita taat kepada Tuhan? Ya, misalkan Tuhan suruh kita untuk mengampuni, masihkah kita bilang gini, wah ya nggak bisa Tuhan, dia udah nyakitin aku sekian puluh tahun, dia menghancurkan hidupku sampai aku kayak begini, aku suruh mengampuni. No, berat, nggak bisa Tuhan. Ini kembali kepada respon kita, Bapak Saudara. Ya, kalau respon kita benar, maka kita nerima yang namanya apa? Kasih karunia Tuhan. Kalau mau terima kasih karunia Tuhan, taat lakukan firman. Taat lakukan perintah Tuhan. Responi firman Tuhan dengan benar. Bukan pakai perasaan, ya. Kalau pakai perasaan, ya rasanya kan pengen enaknya sendiri ya. Kita kalau meresponi firman Tuhan pakai perasaan ya sulit. Tapi keputusan mengampuni itu bukan bicara tentang perasaan, tapi tentang keputusan. Ayo kita ambil keputusan. Ya, itu yang pertama. Poin yang pertama, kenapa dia bisa mengalami mujizat Tuhan, bisa mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Yang pertama karena taat kepada firman Tuhan. Taat apa yang Tuhan katakan, dia lakukan. Meskipun banyak alasan orang kusta ini untuk menolak. Saya yakin banyak orang kusta. Yang banyak alasan orang kusta ini bisa tidak melakukan firman Tuhan. Saya bayangkan misalkan kalau orang yang kena COVID, dia disuruh pergilah ya ke gereja atau ke satu pendeta, perlihatkanlah dirimu, ya. Pasti kita kan berpikir, loh ngaku COVID kok disuruh ke gereja, aku ya bisa diantemi orang no. Aku bisa diciduk sama Satgas COVID no. Aku bisa kayak begini-begini. Banyak hal yang bisa kita kompromikan. Betul ya, banyak alasan yang seakan-akan itu bisa diterima loh. Itu wajar. Tapi Tuhan nggak mau kita kayak begitu. Tuhan mau kita taat. Nah, saat kita berjalan di tengah jalan, kita mengalami yang namanya mujizat. Saya teringat satu kisah tentang Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara, siapa sih orang tua yang rela mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran? Ya, saya aja kalau dipikir-pikir, saya juga akan, waduh, bener nggak ya Tuhan nyuruh kayak begini? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Tapi kita belajar dari ketaatan Abraham, dari iman Abraham. Tuhan minta Ishak sebagai korban. Dan Abraham taat ketika dia pagi-pagi bangun, diajak Ishak naik ke gunung untuk dipersembahkan. Tetapi apa yang terjadi? Abraham mengalami namanya kasih karunia. Ya, apakah Tuhan meminta Ishak? Enggak, Tuhan sudah sediakan domba untuk sebagai gantinya. Tuhan ingin lihat respon kita taat enggak Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan hasil akhirnya. Tuhan ingin lihat respon kita seperti apa, hati kita seperti apa. Ya. Yang kedua yang saya catat, mengapa orang ini bisa mengalami mujizat Tuhan? Si Samaria ini yang ya. Yang kedua ayat ke-16 ayat ke-15 ya. Seorang dari mereka, si Samaria, melihat bahwa ketika ia sudah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Itulah orang Samaria. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita bergumul, ketika kita dalam permasalahan, kita datang sama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan aku punya masalah. Tuhan aku punya beban berat. Tuhan bantu aku. Tapi ketika Tuhan sudah tolong, kemana kita? Apakah kita seperti 9 orang ini atau satu orang Samaria ini? Yang notabene ya, dengan catatan dia orang asing di hadapan Tuhan. Nah, satu
Seperti yang saya katakan tadi, satu peringatan teman-teman buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, ayo jadi orang-orang yang tahu untuk berterima kasih. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan gini ya, saya mau berandai-andai. Bapak Ibu Saudara punya teman, ya. Ketika temanmu datang sama Anda, misalkan ini, Mas, tolongin saya punya masalah berat. Kamu bisa bantu saya enggak? Ya. Dan kita bantu dia. Dan ketika kita sudah bantu dia, masalahnya selesai, dia enggak terima kasih sama kita, tetapi dia malah jelek-jelekin kita di belakang kita. Contoh lain, ya, kita mungkin punya saudara yang dia dalam permasalahan, dia sedang sakit, dia butuh pertolongan, dan ketika kita tolong dia, ketika kita bantu dia, dia sembuh, bukannya dia terima kasih, dia malah pergi tinggalkan kita. Saya mau tanya, gimana perasaannya kita? Jengkel banget kan? Sebel banget. Wah, kamu nih orang nggak tahu terima kasih, kamu ini. Wes dibantu ngerti yo gitu nggak tak bantu. Bener ya? Kita ngelihat orang yang nggak tahu terima kasih kayak begitu tuh jengkel. Loh, jangan-jangan kita ini sama loh. Ya. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan tuh sama kayak orang tadi. Ketika ada masalah kita, Tuhan tolong. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan berikan mujizat-Mu, Tuhan berikan pertolongan-Mu. Tapi ketika Tuhan sudah tolong, ketika Tuhan sudah berkati, kita lupa. Kita malah pergi, kita tinggalkan Tuhan, mungkin kita malah nggak kembali sama Tuhan, kita lupa. Nah, jangan sampai kayak begitu. Kita aja yang sebagai manusia, sebel ngelihat orang kayak begitu, betul ya? Apalagi Tuhan. Tuhan nggak berkenan. Tuhan kepengen apa? Kita menjadi orang yang tahu terima kasih. Orang yang tahu mengucap syukur. Di sini banyak orang tua, ya. Saya yakin orang tua mendidik anak-anak untuk anak-anak tahu untuk berterima kasih, betul ya? Kenapa? Karena sejak kecil diajarkan. Nak, kalau kamu dapat bantuan, kamu dikasih sesuatu, kamu bilang apa? Terima kasih. Kalau kamu ditolong orang, kamu dibantu bilang apa? Terima kasih. Kenapa? Karena itu penting. Hal simple tapi penting. Kita menjadi orang yang tahu terima kasih. Demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus menjadi orang-orang yang tahu terima kasih sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, poin yang ketiga, ayat ke-19 dikatakan gini. Lalu ia berkata kepada orang itu, ya Tuhan berkata kepada orang Samaria, dikatakan, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang Samaria dan 10 orang kusta ini saya percaya dia punya iman. Iman itu apa sih? Iman itu percaya walaupun dia tidak melihat. Ya, iman itu apa? Percaya walaupun kita tidak melihat. Iman itu seperti apa sih? Ketika di depan itu jalan kita nggak bisa lihat, tetapi kita tetap melangkah untuk maju. Itu iman. Iman itu seperti apa? Ketika kita nggak tahu jalan di depan itu akan kemana, tetapi kita tetap berjalan maju. Kita tetap melangkah, kita percaya bahwa Tuhan menolong, itu iman. Sama halnya kayak gini Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, siapa yang pernah lihat Tuhan? Lihat Tuhan pernah? Ya, nggak ada. Belum pernah lihat Tuhan. Saya tanya yang kedua, pertanyaan yang kedua. Percaya nggak sama Tuhan? Percaya. Loh kok bisa percaya padahal nggak pernah lihat loh. Nah, kita bisa percaya sama Tuhan, itu butuh yang namanya apa? Iman, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang apa? Percaya, iman itu adalah percaya walaupun kita tidak melihat. Sama seperti orang kusta ini. Mereka percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Walaupun dia belum melihat kesembuhan terjadi, belum melihat mujizat terjadi, tetapi mereka melangkah. Ya, dikatakan firman Tuhan, iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati. Jadi nggak cukup hanya percaya tok, tetapi harus ada perbuatan, ada action, ada wujud nyata perbuatan kita. Dikatakan tadi, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam.
kita lihat bahwa orang kusta ini punya iman. Mereka pergi, mereka melangkah menunjukkan dirinya kepada imam. Nah, ketika iman itu dikerjakan, bekerja, mujizat Tuhan terjadi Bapak Ibu Saudara. Demikian halnya juga dengan hidup kita. Adakah Tuhan jumpai iman kita? Percaya kepada Tuhan. Sama halnya dengan Abraham, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Ibrani 11, dikatakan apa? Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil keluar dari negerinya, ketika ia mempersembahkan Ishak, itu karena iman dia bisa taat. Iman itu percaya kepada Tuhan. Nah pertanyaannya bagaimana menumbuhkan iman? Alkitab firman Tuhan katakan iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menumbuhkan iman kita, ya dengarkanlah firman Tuhan, baca firman Tuhan. Sebaliknya kalau mau melemahkan iman, gampang. Baca aja berita-berita yang mengkhawatirkan di sana, berita-berita negatif di luar sana, itu otomatis melemahkan iman kita. Contoh, misalkan ini ya, di Solo Baru kasus COVID 90% sudah warga Solo Baru 90% sudah kena COVID. Khawatir nggak? Pasti khawatir. Dari 90%, 50%-nya dipastikan meninggal dunia. Tambah khawatir lagi. Ya kan? Lah kalau yang mbok masukkan dalam pikiranmu berita-berita kayak begitu, mustahil kalian bisa menumbuhkan iman. Yang kalian masukkan, yang kalian dengarkan hanya berita-berita yang melemahkan iman. Enggak mungkin kita bisa percaya. Yang isinya yang ada apalah? Khawatir, ini gimana ini, besok gimana ini gimana ini, Tuhan tolong ini. Padahal Tuhan katakan apa? Punya iman. Ya, bagaimana caranya? Tuhan sudah katakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ganti berita-berita itu, ya, tetap kita setia sama firman Tuhan. Baca firman Tuhan, karena apa? Ketika kita baca firman Tuhan, firman itu yang akan menguatkan hidup kita, amin. Kita muncul namanya apa? Iman, kita percaya walau 1000 rebah di sisiku, ya Tuhan tetap tolong kita. Ya, walau 10.000 rebah juga, Tuhan juga akan tetap tolong kita. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ya, tetapi tetap harus berhikmat, Bapak Saudara. Itu yang namanya iman. Nah, dari ketiga hal ini kita belajar bahwa kita butuh yang namanya ketaatan sama Tuhan. Ya, responi setiap firman Tuhan dengan respon yang benar. Taat. Kalau Tuhan suruh ampuni, nggak usah pikir panjang, ampuni. Kalau Tuhan suruh melayani, nggak usah pikir panjang, melayani. Kalau Tuhan suruh berkati orang ini, responi dengan berkati. Yang kedua, bersyukur, nggak cuma bersyukur tok, bersyukur dan memuliakan Allah. Ya, kita jadi orang yang tahu terima kasih. Kalau engkau diberkati, jangan lupakan Tuhan. Kalau engkau disembuhkan, jangan lupakan Tuhan. Dan nggak cukup bersyukur tapi memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, kalau usahamu diberkati, caranya memuliakan Tuhan gimana? Yang engkau jadi berkat buat orang lain. Ya, engkau berikan persembahan kepada Tuhan. Berikan perpuluhan kepada Tuhan, itu memuliakan Tuhan, Bapak Saudara. Jangan engkau diberkati tapi engkau tidak memuliakan Tuhan. Engkau bersyukur dan memuliakan Tuhan. Engkau diberikan talenta yang luar biasa, engkau bisa nyanyi, engkau bisa bermain musik. Memuliakan Tuhan lewat apa? Melayani di rumah Tuhan, melayani di gereja. Engkau diberikan talenta yang luar biasa untuk bisa bersaksi, menginjil, muliakan Tuhan lewat hidupmu. Ya, seperti orang Samaria ini. Dan yang ketiga, kita harus punya iman. Iman yang teguh. Iman yang kuat dalam Tuhan, apalagi di dalam situasi seperti ini. Ya, kita menghadapi situasi di mana semuanya ini serba tidak pasti. Ya, kita nggak tahu
COVID kapan selesai? Nggak tahu kan? Nggak pasti. Ekonomi kapan pulih? Nggak tahu. Dunia ini kapan bisa pulih lagi? Nggak tahu. Indonesia bisa normal lagi kapan? Nggak tahu. Kita hidup dalam serba ketidakpastian. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Itulah iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Dan hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Firman Tuhan boleh mengajar kita untuk kita setia, untuk kita percaya. Dan kita selalu bersyukur karena kita punya Allah yang baik, kita punya Tuhan yang baik. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita tutup mata. Saya undang para pelayan musik dan pujian untuk maju. Mari Bapak Ibu Saudara kita responi firman Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang taat. Orang-orang yang selalu bersyukur dan memuliakan Allah. Orang-orang yang memiliki iman yang teguh pada Tuhan. Seperti kisah Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Biarlah kita didapati seperti seorang Samaria yang ketika kita menerima kasih-Nya Tuhan, kita menerima mujizat-Nya Tuhan, kita menerima belas kasihan-Nya Tuhan, kita enggak lupa sama Tuhan. Kita kembali dengan ucapan syukur, kita kembali dengan rasa terima kasih, dan kita memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan dapati kita punya iman yang teguh. Sebab Tuhan katakan, berdirilah dan pergilah sebab imanmu telah menyelamatkan. Biarlah iman kita, iman percaya kepada Tuhan, itu yang akan menyelamatkan kita. Keselamatan yang pasti kita dapat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari nyatakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku Tuhan, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan,
Engkau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini ya Tuhan lebih indah dan lebih berharga, lebih indah dan lebih berharga. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidup kami Tuhan, jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku, bersyukur padamu, yang mengasihiku. Kau jadikan Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi nyatakan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, kami tahu hati-Mu ada buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Hamba mau memotraikan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia ya Bapa. Firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami, di tanah hati yang baik, di tanah hati yang subur. Sehingga benih firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami Tuhan tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja. Tapi kami mau Tuhan, di setiap kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Mari Roh Kudus bantu kami. Mari Roh Kudus tolong kami untuk kami senantiasa melakukan firman-Mu. Melakukan firman Tuhan, taat kepada firman-Mu. Sebab kami percaya saat kami melakukan firman-Mu, mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, sungguh indah firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah disampaikan kepada hambanya. Semoga Bapak Tony Setiaji semakin maju dalam pelayanannya, menjadi berkat buat kita semuanya, dan jadi berkat buat keluarga. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, kita harus belajar untuk taat perintah Yesus. Kita akan menerima karunia kasih setia Tuhan. Dan kita harus selalu bersyukur apa yang kita alami, apa yang Tuhan berikan pada kita. Mungkin kita mengalami sakit, kita sudah mengalami COVID-19, tapi kita percaya Tuhan tidak tinggal diam atas hidup kita. Karena kita percaya Tuhan akan berikan keajaiban, Tuhan akan berikan kesembuhan bagi kita. Kita taati aturan pemerintah, jangan kita langgar, kita selalu rajin berdoa, kita lakukan kapasitas kita dalam hidup kita. Tuhan selalu akan menuntun jalan kita. Kuatkan iman percaya kita pada Tuhan selalu, dan dengarkan dan baca firman Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan, Kau nyatakan dalam hidup kami. Dalam masa pandemi ini, Kau selalu menjagai kami, Kau memberikan oksigen yang gratis bagi kami. Di luar sana oksigen itu begitu susah, cari begitu susah sekali. Saudara saya juga mengalami sakit, dia pakai oksigen tabung.
Saya cari muter-muter di apotik manapun, habis semuanya. Saya terus saya punya pemikiran, tak cari aja ke apotik yang masuk di kampung-kampung. Kalau yang besar pasti orang pasti pikirannya kan langsung diserbu ya. Oh ya dah, saya ngerut jalan dari Gedangan sampai ke Daleman. Aduh, kosong. Itu yang paling dekat di pom bensin Baki, itu saya lewati dulu. Pokoknya saya ambil yang terjauh dulu. Saya cari oksigen karena mendesak. Saudara saya, Pak D saya itu mengalami sesak, dia punya jantung. Telepon saya, istrinya minta tolong carikan. Ya, saya posisi masih bekerja, tapi saya bilang sama istri, oke tak carikan oksigen dulu. Saya ngerut dari Daleman, kosong. Aduh, enggak ada. Tapi ada satu yang dekat di jalan mau ke Balai Desa itu, saya berdoa, Tuhan satu ini yang terakhir, bu ada, enggak ketang satu. Saya turun standartan motor, saya tanya, Mbak ada oksigen tabung yang kecil? Mbak itu jawabannya beda dari apotek-apotek yang lain. Yang lainnya, oh kosong tuh Pak, oh enggak ada. Mbak itu langsung masuk ke dalam, dalam hati saya tuh plong, wah puji Tuhan ini pasti ada. Dan ternyata benar saudara, tabung oksigen itu ada. Tinggal satu Pak, satu lagi ada enggak Mbak? Ini karena emergensi, karena saudara saya itu ada jantung dan enggak bisa tidur. Tinggal satu Bapak, oh ya udah enggak apa-apa, ya puji Tuhan saya sudah dapat. Dan harganya pun relatif masih murah. Pasaran 45, saya dapat harga 65.000. Yaudah saya beli, saya pulang, saya antar itu oksigen, tapi saya enggak tinggal diam. Saya tetap cari lagi. Oh di mana lagi ya, saya status WA, sebar di grup, saya butuh emergensi. Ada lagi teman arisan saya, kok saya ada kenalan apotek Tanjung Anom, tidak jauh-jauh dari rumah, Tanjung Anom Patung Soekarno. Ada, tinggal 1 atau 2. Saya teleponkan dulu, mujizat Tuhan ya, Tuhan bantu melalui teman saya, dia deket Tanjung Anom, padahal itu apotek besar, tapi Tuhan sediakan satu lagi, dengan harga yang relatif murah lagi, dapat harga 70.000. Tapi itu masih kurang. Dan luar biasanya lagi itu online. Harganya 210.000 dengan dari harga yang 45.000, oksigen tabung kecil itu di harga 200.000. Tapi mau bagaimana lagi, karena kita butuh. Kalau enggak punya itu kan juga berbahaya. Ya akhirnya kita beli. Ya itulah bukti nyata kasih Tuhan atas hidup kita. Tuhan selalu berikan jalan. Kalau kita mau, kita sungguh-sungguh, kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti kasihkan jalan kita. Walaupun susah, tapi Tuhan pasti akan berikan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Kita harus selalu setia pada Tuhan. Itu suatu kesaksian sedikit dari saya. Dan kita jangan kesempatan dalam kesempitan. Kadang kita membantu dengan, wah ini kayak harga yang 210.000, kadang nggak masuk akal. Wong kulaane aja enggak sampai dengan harga-harga. Tapi ya karena kita butuh, ya udah dengan harga yang tinggi ya kita beli. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan sediakan dananya. Dan om saya ini saat ini karena sudah dapat oksigen bisa tidur Bu, bisa tidur dengan saturasi oksigennya juga membaik. Puji Tuhan sekali. Dan kemarin sudah dites lagi, swabnya sudah negatif, sudah berarti Senin sudah bisa normal kembali untuk bekerja. Sungguh lawatan Tuhan yang luar biasa. Kesaksian saya sedikit untuk menguatkan kita bahwa Tuhan kita tidak tinggal diam atas hidup kita. Mari saudara kita akhiri ibadah kita. Ku percaya Tuhan janji-Mu ajaib. Janji-Mu ajaib atas hidup kami. Kami mau berpegang teguh pada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, kami mau percaya.
percaya Tuhan, janji-Mu ajaib berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Pujikan sungguh-sungguh jemaat Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku mau percaya. Amin. Janji-Mu ajaib Tuhan. Janji-Mu ajaib
Terima kasih Tuhan. Kami yang di sini dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, diberkati ya Tuhan Yesus oleh semua yang kami rasakan pada saat ini dalam ibadah ini hadirat-Mu, dan biarlah semua jemaat Tuhan yang beribadah di rumah juga boleh merasakan lawatan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka mengenal Engkau lebih dalam, meningkatkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dalam segala situasi. Engkau memberkati ya Tuhan seluruh pergumulan jemaat Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhanku Yesus. Pada saat ini mereka yang sakit, Tuhan Kau mau jamah dan pulihkan mereka. Engkau memberkati mereka dalam pergumulan pekerjaan mereka, supaya kesejahteraannya meningkat. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Hamba-Mu juga terus berdoa ya Tuhan, pada saat ini untuk pergumulan jemaat Tuhan yang tidak terungkap. Engkau sendiri yang akan memberikan lawatan dan memberi kelegaan dalam pergumulan mereka. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa untuk lingkungan kami, kota kami, bangsa kami. Selamatkanlah ya Tuhan bangsa kami secara mayoritas, pula pemimpin kami, presiden dengan seluruh aparat jajarannya hingga RT RW, untuk memiliki hati yang mampu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memberkati program mereka dalam mensejahterakan bangsa secara merata, sehingga dapat terwujud oleh kekuatan Tuhan. Juga Engkau memberkati pergumulan bangsa kami ya Tuhan, untuk bisa segera terlepas dari virus corona, dengan seluruh bangsa-bangsa lain dan gereja-gereja Tuhan boleh bangkit untuk dapat melayani sesuai dengan porsi dari setiap generasi, baik dalam sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, dan manula. Mereka kembali mendapatkan porsinya. Engkau memberkati pada saat ini semua gereja Tuhan yang berseru-seru kepadamu untuk dapat melaksanakan semua amanah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dalam masa yang sulit ini. Engkau terus memberkati semua hamba-hamba Tuhan dalam melaksanakan amanah Tuhan, mengembalakan semua domba Tuhan dimanapun mereka Engkau taruh sebagai gereja yang am. Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan supaya mereka juga tidak kekurangan sesuatu yang baik dari Engkau. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan dalam pemeliharaan-Mu, mereka semuanya mampu tetap bersyukur kepadamu, pemelihara yang sempurna dalam segala kehidupan. Sekalipun ada goncangan, kami percaya padamu Tuhan, bahwa kemuliaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami orang-orang yang beriman. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan yang setia di dalam melaksanakan seluruh firman-Nya. Maka Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala berkat melampaui akal manusia itu memberkati kita. Pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penghiburan kepada kita, dan pertolongan Roh Kudus memberikan kita kemenangan, keberhasilan besar hari ini sampai selama-lamanya. Saat teduh sejenak.
terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah melayani. Sangat memberkati kami, dan biarlah Tuhan membalas dengan kelimpahan berkat-Nya untuk keluarga, pelayanan, dan pekerjaannya. Baik, terima kasih untuk semua yang pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Kita tinggal sejenak untuk mendengar warta gereja. Dalam masa pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat se-Jawa Bali, kami GKI Merpati Solo Baru hanya mengadakan 1 kali ibadah raya minggu secara live streaming pukul 8 pagi. Jemaat dapat mengikuti ibadah melalui siaran langsung Facebook di rumah masing-masing. Ibadah raya online pagi Minggu 25 Juli 2021 akan dilayani oleh pembicara Evangelis Daniel Bernito, worship leader Ibu Retno Tata, singer Ibu Fitri Susanti dan Ibu Yunita Anggaraning Tias, doa syafaat Bapak Nehemia Anton Hermawan, dan untuk multimedia Saudari Putri Peggy Silton. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.